Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar bagaimana solusi NISN tidak muncul dan tidak terdata di pangkalan data nsn.data.kemendikbud.go.id. Nah, jadi perlu diketahui bahwa NISN adalah nomor induk siswa nasional yang setiap siswanya itu tidak akan pernah sama, dan ini menjadi syarat utama adik-adik mengikuti SNBP, SNBT maupun diseleksi masuk perguruan tinggi kedinasan ya adik-adik. Nah, cara cek apakah NISN adik-adik aktif dan tidak aktif nanti akan saya tampilkan perbedaannya dan bagaimana solusinya ya adik-adik. Nah, yang pertama adalah untuk adik-adik yang saat ini angkatan 2023. Nah, untuk yang angkatan tahun 2023 adik-adik bisa mengeceknya sebelum membuat akun di SNBP tahun 2023 yang tentunya memang sudah dibuka di tanggal 9 ini, yaitu nsn.data.kemendikbud.go.id. Ini adalah situsnya. Setelah itu kalian klik di pencarian NSN, ini sudah saya ketikkan nomornya. Kemudian yang kedua adalah ini atas ini adalah nomor NSN, yang bawah ini adalah ibu kandung kalian. Nah, kalau sudah diklik maka adik-adik bisa klik I am robot. Setelah itu kita cari data. Nah, dari sini akan muncul ini adalah pangkalan data yang valid. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan perbedaan di rapot adik-adik atau mungkin nanti di ijazah adik-adik, maka yang menjadi pijakan adalah di akun ini ya. Adik-adik bisa cek di sini adalah hasil pencarian NISN ini, kemudian NISN-nya ini nomornya, namanya, tempat lahirnya, jenis perempuan, status aktif dalam satuan pendidikan. Artinya kalau aktif di satuan pendidikan, maka ini adik-adik berarti masih angkatan tahun 2023. Oke, nah jadi ini nggak ada masalah ya. Jadi nanti kalau mendaftar aku di SNPMB, maka adik-adik tidak akan menemukan permasalahan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi adik-adik yang angkatan tahun 2022. Nah, saya contohkan di sini juga saya ketikkan seperti ini. Oke, baik. Setelah itu kita juga akan not robot, kemudian kita cari data. Nah, di sini juga muncul kalau yang sudah update oleh kementerian ya. Jadi di sini ada NSN, nama, kemudian tempat lahir, kemudian jenis kelamin, dan tulisannya adalah status aktif tapi tidak aktif dalam satuan pendidikan. Nah, adik-adik tidak perlu bingung kalau misalnya adik-adik menemukan bahwa kalau yang angkatan 2023 itu aktif, kemudian angkatan tahun 2022 tidak aktif, itu nggak ada masalah. Yang jelas kalau sudah dicek di sini tampil, maka adik-adik tidak akan menjadi masalah ketika membuat akun SNPMB untuk mendaftar di SNBP maupun di SNBT. Tentunya untuk adik-adik yang angkatan tahun 2022 dibolehkan ikut SNBT. Jadi SNBP tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya, lalu bagaimana jika adik-adik menemukan masalah yang modelnya seperti ini. Jadi ini saya skip, kemudian ada saya contohkan. Jadi oke, nah jadi ini yang nomor 3 ini adalah siswa angkatan tahun 2022 yang belum update. Bagaimana untuk tampilannya? Nah, ketika dicari data, maka tulisannya data tidak ditemukan. Nah, adik-adik tidak perlu bingung, maka yang perlu adik-adik lakukan adalah kembali ke menu utama. Kemudian di sini ada verify lulusan. Jadi adik-adik, jadi ada tulisan pengantar. Kemudian yang ke bawah ini adalah verify lulusan. Nah, di verify lulusan ini adik-adik bisa cek di sini. Nah, jadi yang pertama adalah untuk lulusan di dalam negeri, kemudian untuk lulusan sekolah luar negeri. Jadi saya ambil yang dalam negeri aja. Nah, apa yang adik-adik harus lakukan? Yang pertama adalah memasukkan NISN-nya lagi, kemudian menambahkan NIK adik-adik. Nah, kemudian nama adik-adik, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin sama nomor nama ibu kandung, dan kemudian email. Nah, kemudian berkas yang perlu adik-adik nanti tambahkan adalah di tahun ajarannya ini tahun 2021 misalnya, atau tahun 2022. Nah, kemudian asal sekolahnya adik-adik bisa cek, misalnya SMAN 1 Jember misalnya. 1
1 Jember, maka adik-adik kita klik aja di sini, kemudian pilih peminatan. Jadi kalau peminatan itu jurusannya adik-adik ketika kelas 12. Kemudian setelah terus filenya ini di sini adik-adik bisa format berkas PDF JPG dengan ukuran maksimal 1 MB, yaitu ijazah SMA saja. Jadi adik-adik ijazahnya ya yang diupload yang asli. Nah, setelah itu adik-adik kemudian SMP-nya juga dimasukin. Jadi ijazahnya 2 adik-adik. Jadi SMP dan SMA. Ya, jadi untuk yang SD-nya tidak, kemudian SMP sama SMA-nya, kemudian diklik ajukan. Nah, kalau sudah diklik ajukan, maka ini karena memang belum saya isi semua, adik-adik tunggu nanti ada informasi dari email adik-adik. Jadi seperti itu untuk membedakan antara NSN yang sudah valid dan belum valid, dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga membantu. Oke, itu saja informasi yang perlu saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.